kita yang jalani LDR ini yang pertama tuh butuh sabar, Kak. Jadi kesabaran tingkat tinggi. Karena kan kita kan tergantung juga dari internet, Kak. Iya, betul. Apalagi Papua. Betul, internet. Masalah sama. Oke. Halo apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol di Escape to UK. Saya sehat, saya harap teman-teman semua sehat lah ya. Nah, teman-teman, saat ini saya berkolaborasi dengan adik yang jauh di Papua yang saat ini menjalankan cinta jarak jauh atau hubungan jarak jauh dengan kekasih hatinya di negeri Belanda. So, dari karena dia sedang melakukannya saat ini, so kita bisa mendengar langsung apa yang dia katakan tentang yang dia alami saat ini. Tapi juga di sana saya akan sering masukkan bagaimana LDR kami yang masa lampau. So teman-teman, sebelum kita lanjut bicara dengan Adenina, cek YouTube channelnya Adenina, itu LDR Papua Netherlands. Nanti saya akan masukin link dari YouTube channel dari Adenina di deskripsi dari vlog ini lah ya. So bareng saya kita kontak Adenina, yuk. Oke Ade. Bagaimana kabar? Akhir. Senang, terima kasih sekali Ade. Kasih waktu kakak, cat-cat. Cuap-cuap Kak, cuap-cuap. Kabar baik. Iya kakak, sama, kabar juga baik. Oh ya, puji Tuhan, bagus sudah. Baru 15 menit yang lalu, baru selesai belajar bahasa Belanda, Kak. Nah, ini kan bagian dari LDR, tak? Iya, benar. Salah satu poin yang masuk, benar. Kak, malah mata masih menyala, Kak. Oh iya, apa-apa. Artinya semakin malam mata masih menyala, iya. Artinya kan kita takut mengganggu lagi, jangan sampai kontak lagi toh. Tidak, Kak. Tidak, sebelumnya saya sudah kasih tahu kalau mau ngobrol-ngobrol sama Kakak, jadi mungkin nanti besok baru kontak lagi. Tadi sudah kontak lebih awal. Biasanya kontak jam-jam agak-agak larut-larut sedikit karena kan di sana karena beda 8 jam toh, Kak. Iya dengan torang jadi jadi makanya sesuaikan. Oh iya bagus ya. Terima kasih banyak untuk pengertiannya, Bu. Tapi begini sudah ada. Jadi memang saat ini memang kita kan mau bicara tentang bagaimana hubungan jarak jauh ini, tantangan, hambatan, seperti itu toh. Jadi seperti misalnya saat ini kan ada yang ini ya, saya sudah 8 tahun lalu, aduh luar biasa butuh. Tapi akhirnya kan tergantung pada kita, tergantung bagaimana dia menurut Ade nih. Apakah jalani? Iya Kak. Jadi memang kalau kita yang jalani LDR ini, yang pertama tuh butuh sabar, Kak. Iya, betul. Butuh sabar. Jadi kesabaran tingkat tinggi. Karena kan kita kan tergantung juga dari internet, Kak. Iya, betul. Apalagi Papua. Betul, internet. Masalah sama. Kadang-kadang kalau internet lagi down, susahnya sih di situ. Kadang juga dari waktu, Kak. Karena di sini kan misalnya kayak saya pergi ke kantor, dia baru bangun tidur. Saya pergi ke kantor, saya pergi ke kantor, dia baru mau tidur, sore dia baru mau tidur. Jadi karena beda waktu kan 8 jam, jadi memang harus ada pengertiannya juga. Betul. Karena kadang-kadang pas kita lagi mengantuk, tapi yang lain mau telepon karena rindu, seperti itu, Kak. Aduh, itu lagi. Jadi kalau untuk
hubungan LDR, apalagi kalau yang beda negara ya Kak. Iya. Kalau kita kalau misalnya beda kota kan mungkin perbedaan waktu beda 1 jam atau beda 2 jam. Betul. Tapi kalau kita yang hubungan long distance relationship, tapi sekarang saya sudah rubah Kak, bukan LDR lagi. Tetap LDR tapi ada tambahan hanya long distance happy relationship. Jadi happy. Jadi menjalani semuanya dengan happy, betul. Betul. Kalau macam kayak misalnya saya karena si dia ini di Belanda. Iya. Jadi memang kita perbedaan waktu kan 8 jam, Kak. Betul. Kalau misalnya kita yang menjalani LDR ini memang butuh, saya bisa bilang butuh kesabaran tuh tinggi. Kesabaran tinggi karena kayak macam saya nih, ini kalau saya tidak tahu kalau misalnya ada mungkin yang punya pengalaman LDR yang lain, tapi kalau saya kan karena memang bekerja atau Kak, jadi pagi-pagi pada saat kita kerja kan di sana kan mereka baru mau tidur. Betul. Jadi kadang-kadang tuh untuk menyamakan waktu tuh kita harus ibaratnya pengertian juga harus ada. Betul. Karena kan biasanya kalau kayak macam kita kayak mau beraktivitas baru tiba-tiba ada yang calling atau apa kan jadinya kayak beda begitu tuh Kak. Jadi memang harus ada kesabarannya, pengertiannya. Terus satu lagi Kak, kita harus komitmen dengan itu. Betul. Komitmen dengan itu. Jadi benar-benar biar kita jalani itu tidak kayak apa namanya? Tidak kayak pokoknya penuh dengan happy. Walaupun terkadang yang paling sering terjadi tuh kalau internet tiba-tiba kita baru halo tiba-tiba langsung hilang nggak? Itu kadang terjadi. Kadang tiba-tiba terjadi. Bahkan ini Kak, betul. Ada kisah yang mungkin Kakak pernah dengar yang sempat di Papua tuh jaringan hilang. Iya, itu yang tahun lalu. Nah, itu buat kita yang LDR itu sangatlah sedih sekali. karena sama sekali tidak bisa kontak. Cuma memang pada saat lihat situasi dan kondisi begitu, yang pertama saya infokan sikon seperti ini. Mungkin untuk sementara kalau misalnya biasanya WhatsApp video call, kita beralih ke SMS Kak. Jadi kita kembali ke zaman-zaman era-era dulu lah. Dan kalau kita SMS itu kan beda karena kita kalau SMS kan tidak semua kita tuang di dalam SMS. Betul. Jadi kita cuma mungkin singkat. Jadi ibaratnya kurang enak lah. Lebih bagus kalau kita kayak video call, kita bisa sharing, kita bisa cerita aktivitas apa saja yang kita lakukan. Mau yang sedih, mau yang senang, semua kita cerita. Betul. Jadi pokoknya kayak seperti itu. Terus Ade, apakah setiap waktu misalnya kalau tidak telepon gitu, apakah setiap saat ada email atau seperti bagaimana? Ya mungkin sekarang nih gampang karena Facebook pun juga bisa, apa-apa bisa. Tapi apa yang selalu dilakukan setiap hari yang tidak pernah tidak dilakukan? Maksudnya kalau sampai yang tadi aku bilang tidak ada jaringan dan apa-apa yang selalu yang aktivitas yang tetap tidak berubah atau mungkin berubah sedikit atau bagaimana deh? Kalau setiap hari dilakukan palingan kalau misalnya lagi sementara kerja Kak, biasanya WhatsApp. Oke. Setiap hari WhatsApp. Nah setiap hari WhatsApp, terus ada satu lagi Kak, saya mau kasih tahu. Tertawa dulu. Jadi setiap misalnya kayak lagi aktivitas begitu Kak, biasa foto Kak. Jadi kita foto kayak selfie begitu. Saya lagi ya misalnya saya lagi biasa setiap minggu kan saya belanja mingguan di supermarket. Saya biasa foto. Entah saya foto kalau misalnya lagi banyak orang kan malu juga kita foto-foto Kak. Jadi biasanya saya cuma foto troli saja, troli. Ini saya lagi di supermarket, lagi belanja ini. Biasa saya kirim, saya kasih tahu, terus habis itu berlanjut di WhatsApp, terus video call juga. Jadi memang kalau kita LDR juga
aktivitas-aktivitas yang kita lakukan biasa kita pasti kalau itu kalau menurut saya Kak, kalau Iya. kita tidak tahu kalau yang versi yang lain. Kalau saya biasanya misalnya kayak saya ada ke supermarket atau saya lagi belajar karena sekarang ini lagi pokoknya semua aktivitas kan saya melalui telepon saja. Jadi saya tadi juga belajar bahasa Belanda lewat via telepon saja. Itu pun saya pasti kayak foto mungkin buku atau apa yang saya pelajari. Saya info, saya ada belajar bahasa Belanda begini. Jadi memang tidak berhenti untuk selalu komunikasi. Jadi memang komunikasi penting sekali untuk yang long distance relationship. Betul. Selain yang tadi saya sebut yang kesabaran dan pengertian, Kak. Betul. Memang komunikasi itu tidak boleh putus, karena banyak yang punya hubungan putus karena komunikasi tidak baik. Ya, walaupun itu hanya say hi. Dulu saya dengan saya, Pak Ituani juga. Tong dua juga kan kerja saya kerja dan dia juga kerja dengan waktunya sama lah dengan Ade. Tapi satu yang tong selalu katakan, pasti ada say hi, apa kabar, dan foto. Tapi tahun 2 foto tuh mungkin foto pemandangan, terus bilang, ini kota ini, saya sekarang ada di sini. Atau dulu kan, saya belum pernah datang ke Birmingham toh, jadi dia foto city center, dia punya gedung yang aneh, jadi seperti hal seperti itulah. Tapi tidak ada satu hari tanpa, walaupun hanya say hi, saya baik, I love you, seperti itu. Ik hou van jou. Ada dong punya. Iya benar Kak. Kakak kalau misalnya waktu yang masanya Kakak itu berarti via email atau sudah ada WhatsApp, Kak? Via email. Kita via email. Waktu itu apa ya, Tong biasa pakai telepon. Oh, dengan Skype ya, pokoknya tidak pakai WhatsApp. Tidak, iya, karena saya di rumah saya tidak punya internet. Tahu, dulu kan seperti itu, toh. Jadi Tong lebih sering kirim pesan lewat kirim email saja, kirim email. Tapi itu tidak ada satu hari terlewati tanpa ada sapaan lah, toh. Dan saya rasa inilah yang membuat kita punya hubungan kuat. Maksudnya selalu ada komunikasi ya Kak, entah komunikasi dalam bentuk apapun, yang penting komunikasi. Iya benar. Betul sekali. Dan saya Pak Ituani dia paling setia untuk melakukan itu. Kalau saya kadang-kadang saya sudah malam baru atau kadang lewat 1 hari saya balas, tapi dia mengerti. Karena kadang kita kerja keluar kota itu tidak ada sinyal di sana, itu susah sekali. Tapi yang seperti aku bilang, pertama saya sudah teks dia pertama dulu, sudah bilang saya akan keluar kota dan tidak ada sinyal di sana. Nanti dia yang susah di sini. Kak, berarti ini yang Kakak punya pengalaman yang ini saya pernah alami, Kak. Jadi saya ada jalan dinas lah. Saya jadi jalan dinas urusan kerjaan. Terus di tempat itu sinyal cuma bisa SMS, Kak. Nah itu kan memang dengan aktivitas yang biasa setiap hari video call, via WhatsApp, kontak-kontakan. Ini cuma lewat SMS. Kalau lewat SMS kan mahal. Selain mahal juga. Iya, kita infokan juga kan cuma singkat-singkat, atau Kak, tidak pokoknya kadang kalimat-kalimatnya juga tidak bisa terlalu panjang. Jadi di situ sebelumnya saya sudah infokan kalau saya bakal ada urusan kerjaan ke tempat ini dan tidak ada sinyal. Jadi harap mengerti. Jadi nanti dia tanya berapa hari di sana. Terus nanti saya info, ini saya di sana cuma waktu itu kalau tidak salah tuh cuma sekitar 2 hari. Jadi 2 hari itu cuma SMS singkat-singkat. Ada, tapi ini satu pengalaman lucu ini ya. Jadi waktu pas ini kita lagi mau urus untuk pernikahan. Jadi sekitar bulan awal-awal tahun itu kan kita mulai sibuk-sibuk untuk persiapan. Nah, saya punya tete meninggal. Jadi dong bawa pulang ke Biak, pulang ke pulau. Dan ada tahu pulau ini tidak ada sinyal di sana. Tapi karena saya iya betul. Jadi, tapi di pulau itu ada satu tempat yang kita bisa terima sinyal, itu harus naik pohon.
tidak, kita harus naik perahu ke kampung sebelah dan harus berdiri di atas pohon baru cari-cari sinyal. Jadi untuk itu saya tidak bisa teks, saya langsung telepon saja, telepon ke dia atau telepon ke ini, dikasih tahu ini saya sekarang di sini, terus saya suruh saya punya om foto saya yang saya ada cari-cari sinyal di atas pohon untuk telepon. Jadi Aduh. Karena kadang-kadang saat itu juga kan kita pikir dia selalu memberikan memberikan informasi, kenapa kita tidak seperti itu kan? Karena sebenarnya hal-hal ini kan bukan kita punya budaya, bagaimana? Beda kalau mungkin ibaratnya kita satu kota yang sama, toh Kak? Iya, kalau iya. Satu kota yang sama dengan, maksudnya ya sama-sama orang Indonesia lah. Kalau di kita itu kan paling kalau misalnya kayak terlalu sering tanya-tanya kabar juga kayak kita agak rasa beda gitu toh. Nah cuma kalau itu lagi kembali ke yang tadi saya sampaikan ke kakak, memang kalau namanya beda budaya toh Kak, ibaratnya beda budaya begini, jadi memang banyak hal yang saya pelajari juga, kayak contohnya misalnya saya tidak tahu kalau misalnya belum pernah kayak tanya ke teman begitu, tapi kalau saya dengan dia tuh hampir setiap hari tuh bisa dibilang tuh every day is Valentine Kak. Karena setiap hari tuh pasti I love you tuh, aduh kalau dihitung mungkin sudah banyak sekali kan. Kalau misalnya mungkin kalau untuk orang lain mungkin aduh ini setiap hari I love you, iya. Itu akhirnya budaya, betul. Kalau untuk mereka kan itu ungkapan bahwa ungkapan yang sebenarnya ungkapan itu kayak jadi obat juga Kak. Jadi misalnya kayak pagi-pagi kita bangun mau ke kantor, mau lihat handphone, tiba-tiba ada yang bilang I love you tuh kayak langsung macam kayak semangat, kayak jadi semangat baru begitu. Betul, untuk melakukan aktivitas. Iya. Jadi kayak untuk kayak hal-hal kecil kayak untuk kalimat I love you itu kan itu sudah kalau untuk buat mereka setiap hari tuh, bahkan setiap WhatsApp tuh pasti kata terakhir pasti kalimat terakhir pasti I love you. Iya betul sekali. Betul sekali. Sekarang bagaimana Kak? Betul toh Kak? Iya itu betul sekali. Kalau saya punya mama mantu bilang, nah supaya itu ada sebenarnya. Saya mau mantu bilang sama saya, tau kan? Jadi selain saya kontak dengan dia, saya kontak dengan mama mantu yang pertama kontak saya untuk mau tanya-tanya, atau padahal belum ketemu nih. Terus tapi mama mantu nih dia mau memastikan bahwa saya tidak melukai dia, bahwa saya tidak main-main karena dia sudah benar-benar jatuh cinta. Jadi saya mama mantu takut. Romantis. Saya mama mantu takut kalau dia broken heart ya, bongkar-bongkarnya perasi ya. Karena dia ini kan yang anak bungsu dalam keluarga. Nah jadi ketakutannya itu saya hanya main-main dia dan tidak ini toh, karena ya tahu lah mungkin pikir orang dari Asia hanya mau mungkin senang-senang seperti itu toh. Jadi Maci yang ini, terus Maci bilang sama saya, Maci selalu saya kalau kontak sama saya dia bilang kau harus ingat bahwa dia berkata begini, he worship you. Dia bilang dia puja kau, jangan kau sakiti dia. Itu dia punya ini. Jadi waktu itu tuh memang yang buat saya kuat juga karena mama mantu masuk di tengah untuk ini apa meyakinkan bahwa dia mencintai saya, meyakinkan bahwa seperti itu. Jadi kita semua komunikasi dengan email Ade. Lebih banyak dengan email, tidak dengan Skype. Maksudnya sekali-sekali. Tapi setiap hari itu ada email. Mama mantu mungkin seminggu sekali, atau kadang-kadang dia cerita kalau dia lagi jemur pakaian, baca buku. Itu yang saya dekat dengan dia dari situ sudah. Nah, kemudian kalau dia ada anak sedikit sedih, nanti dia ini kasih tahu saya. Dapat laporan terus.
Aduh, sampai tentu menikah baru dia bilang saya tenang. Tapi kakak memang kalau misalnya mereka sudah mulai mengenalkan kita sama keluarga, itu juga salah satu poin bahwa mereka juga serius, Kak. Betul. Benar toh, Kak? Benar. Dan saya tahu karena dia punya YouTube, Ade baru bilang baru makan malam dengan calon mertua. Iya. Iya, benar, Kak. Jadi hampir setiap minggu itu mamanya selalu telepon. Tanya kabar, terus tanya bagaimana private bahasa Belandanya. Tapi ada satu hal yang lucu, Kak. Setiap bukan lucu sih sebenarnya, ini juga jadi salah satu motivasi besar untuk saya lebih giat untuk mendalami bahasa Belanda. Karena mama selalu pakai bahasa Belanda, Kak. Jadi kadang-kadang juga bahasa Inggris, kadang-kadang bahasa Belanda. Untung beberapa kalimat yang mama selalu tanyakan ke saya sudah habis pelajari, kan. Jadi ibaratnya bisa balas. Dan yang guru private ini anak Papua juga, Kak. Jadi anak Papua yang memang dia fasih bahasa Belanda. Sebelumnya itu saya sempat cari-cari guru private. Saya berapa kali share gitu, tidak pernah dapat. Akhirnya saya sudah putus asa, Kak. Di bulan kedua saya sudah mulai bukan putus asa, tapi sudah mulai kayak, aduh, ini kenapa saya belum dapat. Hari itu di saat saya sudah mulai down, saya bilang, aduh, saya harus minta dalam doa. Saya bilang begitu, saya harus minta dalam doa. Jadi kuncinya nih. Akhirnya saya pergi ke gereja. Hari itu hari Minggu, saya pergi ke gereja. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, segala macam saya sudah lakukan, mulai dari saya share di medsos, tapi saya tidak dapat. Saya cuma tunggu dari Tuhan saja. Saya bilang begitu. Di dalam saya punya doa, maksudnya kesaksian lagi. Sudah akhirnya cuma 5 jam. Jadi begitu saya pulang, tiba-tiba ada yang info ke saya, kakak, ada saya punya teman bisa ngajar bahasa Belanda. Sudah akhirnya dia kasih kontak, dan sudah akhirnya dapat. Jadi saya bilang betul-betul Tuhan kasih jawaban cuma 5 jam saya dikasih menunggu. Memang really butuh perjuangan juga, Kak. Iya. Perjuangan dan doa. Ya, perjuangan dan doa, betul sekali, Kak. Iya, karena memang hanya ini seperti model cinta seperti ini nih, kayak ketong tidak lihat tapi hanya percaya bahwa dia di sana setia buat kita, dia di sana, dan untuk mengukur semua kesetiaan itu hanya dari setiap hari apakah ada kabar dari dia, karena disitulah menunjukkan apakah dia seberapa besar keseriusannya dia, ya. Jadi waktu itu juga, waktunya Pak itu ada datang nih. We talking about LDR. Yeah. Jadi we talking about LDR. Ya. Jadi waktu itu juga Andi everyday, ya. Everyday we send email each others, and Andy is very good. You're really good, yeah. Yeah, the time. So Nina's boyfriend's in Netherlands, in Holland, ya. Jadi Ade sudah seberapa kali ke sana, Ade? 3 kali, kalau tidak 3 kali, Kak. Jadi setiap saya cuti itu, Kak, kayak harga tiket begitu toh, Kak. Sekarang kan kalau harga tiket dari misalnya dari luar Papua ke Papua kan harganya kalau mau dibilang kadang harga promonya dari Jakarta ke luar toh, Kak. Iya. Jadi makanya kadang iya betul. Jadi sebelah aduh, biasanya kalau setiap kayak cuti begitu 1 kali ibaratnya refreshing juga toh, Kak. Betul. Dan ini sudah. Karena nanti kan kalau misalnya sudah menikah kan, kalau sudah menikah kan sudah beda cerita gitu. Beda urus rumah tangga. Ada beda cerita, tapi bagaimana kita menjaga dan mengusahakan hubungan pada saat pacaran jarak jauh ini, itu akan membuat kita kuat pada saat pernikahan. Jadi yang maksudnya dengan kesetiaan Ade berdua, ya, Ade punya paitua setia untuk saya lihat dia punya aktivitas dia, pokoknya kalau mau
mau curi-curi sama mantu, kata-kata dia benar-benar worship Ade, sudah memuja Ade gitu ya. Jadi model-model saya bukan peramal, tapi berdasarkan pengalaman tuh saya lihat model-model jadi model-model seperti itu orang yang setia itu pertama ya. Terus sama dia sampai Tuhan ya sudah pada saat setelah menikah bukan orang kan bilang waktu pacaran I love you apa pada saat menikah nanti tidak ada. Ini bukan modalnya mereka, cinta itu akan semakin kuat dengan caranya sendiri, dan itu yang saya alami sekarang, dan saya yakin Adi juga karena melihat Adi punya ini toh gaya-gaya dan kesetiaannya apa semua, cara dia mengekspresikan cinta. Saya ngintip ya, dia punya Facebook juga tapi luar biasa itu. Jadi, buat kita bahagia ya. Iya, jadi memang ini juga ya Kak, kita juga kadang kita bisa sebagai wanita kita juga feeling ya Kak,